Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Nikmatus Solihah dari Tadris Matematika Win 1 Tulungagung. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang program linier lagi. Karena sebelumnya kita sudah membahas submateri tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang model matematika dan nilai optimum fungsi objektif. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang model matematika kelas 11. Apa sih model matematika itu? Pengertian atau definisi dari model matematika adalah suatu pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Nanti kita disajikan sebuah soal yang bisa kita ubah menjadi model matematika. Nah, model matematika itu pernyataan yang menggunakan peubah. Jadi kita permisalkan menjadi peubah X atau peubah Y seperti itu. Nah, untuk model matematika yang baik itu hanya memuat bagian-bagian yang penting dan diperlukan saja. Untuk langkah-langkah menentukan model matematika, yaitu yang pertama membuat tabel, yang kedua menentukan permisalan yang menjadi peubah X dan Y, yang ketiga menentukan yang menjadi tanda pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari sama dengan, yang keempat nilai X lebih dari sama dengan 0 dan nilai Y lebih dari sama dengan 0. Langsung saja kepada contoh soalnya, yaitu untuk membuat kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung, sedangkan kue jenis B diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Bahan yang tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah jawab. Misalkan ya, jadi model matematika itu dipermisalkan dulu. Nah, misalkan kue jenis A adalah X dan kue jenis B adalah Y, maka kita buat tabel untuk mempermudah. Yang diketahui adalah mentega dan tepung. Jenis kue A atau X, menteganya adalah menggunakan 50. Lalu tepungnya adalah 60. Dan untuk kue yang B, itu menteganya memerlukan 10 gram dan yang tepungnya memerlukan 20 gram. Lalu bahan yang tersedia atau persediaannya, untuk yang mentega itu adalah 3,5 kg. Kita jadikan gram karena semua di sini satuannya adalah gram. Jadi kita menggunakan satuan juga yang gram untuk persediaannya. Kita ubah dari kilogram menjadi gram. 3,5 kg kita jadikan ke gram menjadi 3.500. Begitu juga yang tepung persediaannya adalah 2,2 kg. Kita ubah menjadi gram, yaitu jadi 2.200 tepung. Nah, setelah kita memiliki yang diketahui ini di dalam tabel, bisa langsung kita ubah menjadi model matematika, yaitu yang pertama untuk jenis yang pertama itu 50x, yang menteganya itu kue jenis A membutuhkan 50x mentega
dan kue jenis B memerlukan 10 Y mentega. Nah, yang di sini karena bahan yang tersedia itu hanya 3,5 kg atau 3.500 gram, maka tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Jadi nanti kalau sudah lebih dari sama dengan, itu bukan merupakan model matematika yang soal ini, begitu ya. Jadi karena bahan yang tersedia itu hanya 3,5 kg, maka tanda pertidaksamaannya hanya kurang dari sama dengan 3.500. Sama untuk yang kedua, yang tepung, untuk kue jenis A-nya adalah 60X dan untuk kue jenis B-nya adalah 20Y tepung. Kurang dari sama dengan 2.200. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 5X ditambah Y kurang dari sama dengan 350, 5X ditambah Y kurang dari sama dengan 350. Yang 60X ini bisa kita sederhanakan dibagi dengan 20, maka didapat 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 110. X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua, sama, kita permisalkan, yaitu banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y. Nah, di sini diketahuinya mobil X, luas lahan X-nya adalah 6, luas rata-rata sebuah mobil adalah 6, dan daya tampung dari mobil X adalah 1. Untuk bus Y, banyaknya bus Y untuk sebuah bus adalah luasnya 24 meter kubik. Daya tampungnya sama, adalah 1 juga. Lalu persediaannya luas lahan parkir adalah 360, dan lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Jadi daya tampungnya hanya 25. Nah, langsung saja kita buat ke bentuk atau model matematika. Luas lahan X dan luas lahan Y adalah 6X ditambah 24Y, karena persediaannya luas lahan tersebut adalah 360, maka kurang dari sama dengan 360. Dan daya tampungnya hanya 25, maka X-nya 1, Y-nya juga 1. X plus Y kurang dari sama dengan 25. X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk contoh yang selanjutnya, seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mendukung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Untuk pupuk yang kedua mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Model matematika tersebut adalah, langsung kita permisalkan pupuk 1 adalah X dan pupuk 2 adalah Y. Lalu jumlah pupuk fosfornya untuk yang X atau yang pertama adalah 30 gram, yang kedua adalah 20 gram. Untuk nitrogennya, untuk pupuk yang pertama adalah 30 nitrogen, untuk yang pupuk yang kedua adalah 40 gram nitrogen. Jumlah persediaannya adalah
Pupuk yang harus diberikan mengandung 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Langsung kita buat model matematikanya, yaitu 30X ditambah 20Y. Nah, di sini sekurang-kurangnya. Jadi bisa lebih ya. Bisa lebih dari sama dengan 600 atau 720 gram. Jadi, tanda pertidaksamanya adalah lebih dari sama dengan, karena ini adalah minimal atau sekurang-kurangnya, jadi bisa lebih dari sama dengan. Maka 30X ditambah 20Y lebih dari sama dengan 600. Untuk yang kedua adalah nitrogen, 30X ditambah 40Y lebih dari sama dengan 720. Maka didapat bisa sederhanakan menjadi 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 60. Yang nitrogennya 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 72. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang nilai optimum fungsi objektif. Apa sih nilai optimum fungsi objektif itu? Pengertian dari fungsi objektif disebut juga fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini berbentuk X, Y atau AX ditambah BY. Fungsi objektif yaitu fungsi linear dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki sebuah himpunan penyelesaian. Untuk nilai optimum fungsi objektif atau fungsi tujuan itu ada dua, yaitu nilai fungsi maksimum dan nilai minimum. Nah, nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linear bisa ditentukan dengan menggunakan metode grafik. Dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batasan-batasannya, maka kita bisa menentukan letak titik yang menjadi nilai optimum. Nah, langkah-langkah untuk mencari nilai optimum yaitu yang pertama menggambar himpunan penyelesaian dari batasan syarat yang ada pada grafik. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan pada garis batasan dengan garis batasan lainnya. Titik ekstrim tersebut adalah himpunan penyelesaian dari batasannya dan memiliki suatu kemungkinan terbesar atau besar yang akan membuat fungsi menjadi optimum. Yang ketiga, meneliti nilai optimum fungsi objektif dengan dua cara, yaitu menggunakan garis selidik atau membandingkan nilai fungsi objektif pada tiap titik ekstrimnya. Langsung saja ke contoh, yaitu diketahui luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan yaitu 360 meter kubik. Meter persegi. Sebuah mobil dan sebuah bus masing-masing membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil adalah 2.000 dan sebuah bus adalah 3.000. Nah, di sini pertama-tama kita buat model matematikanya dulu. Luas lahannya X adalah kita misalkan dulu ya. Jadi sebuah mobil itu adalah X dan sebuah bus itu adalah Y. Luas lahan parkirnya adalah 6 dan 24. Jadi 6 meter persegi itu untuk mobil dan 24 untuk bus. Lalu daya tampungnya masing-masing adalah 1. Untuk biaya parkirnya untuk bus adalah 3.000 dan mobil adalah 2.000. Persediaannya untuk luas lahan parkir mobil adalah
3.360. Mohon maaf, untuk luas lahan parkirnya adalah 360 dan daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Daya tampungnya hanya muat 30 kendaraan. Lalu kita buat model matematikanya, yaitu 6x plus 24y. Karena di sini hanya memuat 360 meter persegi, jadi tanda pertidak samaannya adalah kurang dari sama dengan, atau tidak boleh lebih dari sama dengan 360. Yang kedua, untuk daya tampungnya X plus Y kurang dari sama dengan 30, karena juga tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Maka disederhanakan menjadi X ditambah 4Y lebih kurang dari sama dengan 60, yang satunya yang daya tampung itu tetap, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk Z maksimumnya adalah harga mobil tadi ya, harga mobil tadi 2000 dan busnya adalah 3000 Y. Maka fungsi tujuannya atau fungsi maksimumnya adalah 2000X ditambah 3000 Y. Nah, kita punya persamaannya adalah dua persamaan, yaitu yang sudah disederhanakan tadi, X plus 4Y kurang dari sama dengan 60 dan X plus Y kurang dari sama dengan 30. Pertama-tama kita tentukan dulu titik potongnya. Kita tentukan titik potongnya dengan permisalan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 didapatkan, kita tutup bagian X-nya 4Y kurang dari sama dengan 60. Y 60 dibagi 4 berapa? Ya, 15. Lalu untuk yang Y-nya kita misalkan 0, maka kita tutup X sama dengan 60. Maka didapatkan titik 0,15 dan 60,0. Untuk yang kedua, kita misalkan X-nya adalah 0, maka kita tutup 0, Y-nya adalah 30, didapat titik 0,30. Yang kedua, Y-nya kita tutup, maka X-nya adalah 30, didapatkan titik 30,0. Kita buat garis kartesiusnya. Nah, kita buat titik-titik ekstrimnya, yaitu 30Y dan 60X. Yang kedua adalah 30Y dan 30X. Nah, titiknya berpotongan di titik 20,10. Nah, karena untuk mencari nilai X dan Y-nya kita masukkan tadi ya, mendapatkan X-nya 20 dan Y-nya 10 berada di sini. Lalu untuk fungsi tujuannya kita masukkan menggunakan titik-titik yang ada, yaitu 0,15, 20,10 dan 30,0. Kita masukkan ke fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 2000X ditambah 3000Y. Untuk yang titik 0,15 didapatkan Z maksimumnya adalah 45.000. Untuk yang 20,10 adalah 70.000 dan yang 30,0 adalah 6.000. Maka nilai maksimum atau Z maksimum dari model matematika yang ini adalah 70.000. Maka didapatkan Z maksimum terjadi pada titik 20,10. Didapatkan nilai maksimum yaitu 70.000.
Mungkin cukup sekian pemaparan materinya dari program linear. Untuk pembelajaran yang pertama di video yang pertama SPTLDV dan model matematika serta nilai optimum fungsi objektif ini ada beberapa tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, siswa diharapkan dapat yang pertama mengenal dan menjelaskan pengertian dari program linear, mengetahui apa saja yang termuat dalam program linear, mengenal tanda pertidaksamaan, mengetahui perbedaan antara pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, mengetahui model matematika, mengetahui apa itu fungsi tujuan, menjelaskan nilai optimum fungsi objektif, dapat mengetahui langkah-langkah penyelesaian dari sistem persamaan tidak program linear, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear, dan juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan program linear dua variabel. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi di email atau WA yang tertera, atau juga bisa langsung komen di bawah. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.